Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dengan saya Esther Manurung dalam Mimbar Agama Kristen di radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Kitab suci yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8, demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, sejujurnya Tuhan Allah yang begitu nyata di dalam Alkitab, namun ada kalanya seperti mati di dalam kehidupan banyak orang. Bapak Ibu, dapat kita lihat ciri dan gejala dari kenyataan bahwa Allah seakan-akan mati di dalam kehidupan banyak orang. Secara umum nampak dari perilakunya yang mewarisi kehidupan yang palsu dan kosong. Kita tidak merasa sejahtera jika kita belum mengalami Allah secara nyata dalam kehidupan kita. Orang akan menjadi galau, cemas, takut, khawatir jika belum benar-benar mengalami secara nyata Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ada saja orang mungkin di daerah tertentu yang ingin mencari kesaktian, kanuragan, maka ia pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, misalnya ke gua-gua gelap di tengah hutan, atau di kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Mereka yakin ada oknum yang bisa dijumpai di sana. Ada kuasa yang mereka bisa alami nyata, dan faktanya ada orang-orang yang memiliki kesaktian atau kenuragan atau kekuatan supranatural. Seberapa yakinkah kita kepada Tuhan kita yang begitu nyata? Bahwa Allah benar-benar ada, yang dapat dialami, dirasakan di dalam jiwa kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Juga kita nyatakan dalam pola perilaku kita. Nah, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Allah itu dapat kita rasakan, dia hidup, dia ada di dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita mengalaminya. Namun terus terang, pertaruhan yang kita miliki terkadang terlalu kecil. Harga yang kita berani bayar mungkin terlalu kecil. Kita menganggap bahwa hal itu sangat mudah. Padahal berurusan dengan Tuhan itu selalu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Artinya tidak setengah-setengah hati, tetapi sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang berpusat pada diri manusia itu sendiri adalah kehidupan yang egois. Tidak ada kasih kepada sesama manusia, selalu berorientasi pada hal-hal yang kelihatan saja. Kebanyakan orang yang hidup dipimpin oleh pikiran, pengetahuan, logika, emosi semata. Manusia membuat rencana pribadi dan melakukan apa yang baik dalam pandangan pengertiannya sendiri. Nah, sebagai orang yang percaya, yang telah ditebus dengan harga lunas oleh darah Yesus, kita hidup oleh iman. Memang kita perlu menggunakan pikiran, logika, pengetahuan, emosi, tetapi semua itu harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Allah adalah
Tuhan yang hidup. Hidup menurut kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya kita harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Walaupun kita manusia memiliki rencana-rencana tertentu. Tapi kehendaknya lah yang jadi di dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan artinya dengan segenap hati, bertekun mengenal pribadi, jalan dan kehendaknya, berkonsultasi dan mengandalkan Ia dalam segala perkara kehidupan kita. Kebanyakan dari kita hanya mendengarkan perkataan dan mengambil kesimpulan sendiri atas firman yang telah disampaikannya. Seringkali motivasi kita berdoa adalah supaya keinginan kita dijawab, supaya tidak pernah memberi ruang untuk Allah memberi dan berbicara dan menyatakan kehendaknya. Mencari Tuhan sungguh-sungguh hanya kalau keadaan mendesak saja. Itu yang sering terjadi kan? Sedangkan ada kebutuhan, sedang perlu mujizat, atau sedang perlu jalan keluar, atau kita butuh perlindungan, maka kita memanggilnya dengan segenap hati bahkan menangis. Sebenarnya doa merupakan komunikasi dua arah yang berdasarkan hubungan kasih antara kita dengan Allah. Bukan sekedar menyampaikan daftar permohonan kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Dari kita lahir sampai kita akhir hayat. Allah mengenal hati, mengenal jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, watak, karakter, potensi, kelebihan, kelemahan kita semua. Kelemahan setiap orang. Ia dapat memakai apa saja, siapa saja, dalam keadaan apa saja, untuk merancangkan yang terbaik bagi kita. Dengan tujuan memulihkan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Membuat kita mengalami hidup yang sebenarnya, berkelimpahan dalam aspek rohani, jiwa, tubuh, dan fisik kita. Menjadikan kita saksi Tuhan dan menjadikan Injil keselamatan kepada dunia yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan dibawa hidup sesuai dengan rancangannya, langkah demi langkah. Kalau tadinya punya keinginan dan cara tersendiri, kita akan semakin mengenal dan menyadari bahwa di atas segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Hati yang mengikuti remat firman akan dipelihara oleh damai sejahtera karena mengerti apa dan ada maksud Tuhan yang baik dalam tiap perkara di dalam kehidupan kita. Jikalau kita masih memiliki cara hidup yang salah, sampai mati kita tidak akan pernah menemukan Tuhan dengan benar, dan bisa dipastikan kesucian kita rendah. Bahkan mungkin kita masih terikat dengan dosa-dosa dan percintaan dunia. Kita tidak berpikir mistik, tetapi Allah itu memang supranatural, transenden. Pengertiannya di sini artinya adalah bahwa kita bisa dikenakan, memang tidak bisa dikenakan oleh Tuhan karena mistik, tetapi terkait dengan okultisme dan sering penuh dusta. Namun Allah itu supranatural, melampaui akal. Artinya dia hidup di dalam kehidupan kita, dia menentukan segala kehidupan kita walaupun secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya merasakan kuasanya yang penuh, yang tak terbatas itu. Nah, sejujurnya Bapak Ibu, Saudara-saudari dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagian besar kita memiliki pengalaman dengan Tuhan yang sangat miskin. Tetapi bagi kita yang sudah lama mengaku sebagai pengikut Tuhan, kita harus sudah mengalami bahwa Dia ada dalam kehidupan kita. Tuhan kita temui di dalam doa-doa kita. Tuhan menemukan manusia-manusia yang mengalami begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan hubungan kita yang begitu dekat, erat dengan Tuhan. Salah satu ciri orang yang belum mengalami erat berhubungan dengan Tuhan, hadir di dalam kehidupannya adalah takut mati. Rata-rata manusia takut mati. Kenapa takut mati? Karena kita khawatir. Kita masih memikirkan dunia. Bagaimanakah kehidupanku kelak, keluargaku kelak, anak-anakku kelak. Sehingga kita takut untuk mati. Nah, katanya di sini ciri orang yang belum mengalami kehadiran Tuhan adalah takut mati. Kalau kita takut mati, berarti kita memang belum berjumpa dengan Tuhan. Ciri lainnya adalah khawatir. Ciri yang sangat jelas adalah hidup di dalam dosa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti takut berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Artinya harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan berusaha meninggalkan dosa, meninggalkan segala dusta, meninggalkan segala tipu daya, meninggalkan segala pencurian atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus memaksakan diri di hadapan Tuhan untuk hidup benar dan baik? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Hiduplah kamu suci di hadapan Tuhan. Janganlah kamu hidup bergelimang dosa setiap hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah bisa nyata dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan setelah yang satu ini. Kita dapat merasakan bagaimana Allah hidup nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah orang yang mau berkenan hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mau memenuhi kehidupan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dibandingkan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Karena itu kita harus tetap percaya segala sesuatu pengharapan di dalam Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetap lakukanlah hal yang terbaik dalam segala situasi. Tetaplah berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah berjanji untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun situasi berat yang kita hadapi saat ini, apapun kegagalan yang mungkin sedang kita alami, jangan pernah menyerah. Karena semua belum selesai. Rancangan dan rencana Tuhan terus akan dikerjakan dalam kehidupan kita selama kita mau untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 24. Dengan demikian, Bapak Ibu, sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Oleh karena itu, tetaplah berada dalam perkenaan Tuhan, teruslah mendekat dan melekat kepada Tuhan, karena hanya dekat kepadanya kita menjadi tenang,
serta lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, dan percayalah Tuhan pasti akan merencanakan yang terbaik bagi kita. Kita tidak akan dipermalukan kalau kita suci. Kita bukan saja menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang yang dikasihi. Maka kita sungguh-sungguh hidup suci, pasti mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan akan membuka rahasia, rencana-rencananya yang hidup dipenuhi, yang harus kita penuhi. Hanya orang yang hidup di dalam rencana Allah, yang mengerjakan pekerjaan Allah dengan motivasi yang benar dan disertai Tuhan, akan mengalami kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana manusia terkadang kita tidak mengerti jalan-jalannya, serta rancangan dan segala rencananya atas hidup kita. Banyak orang percaya bukan di antara kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi tetap saja kita seolah-olah berada di lembah kekelaman. Banyak masalah serta kesulitan dan pergumulan yang kita alami. Apalagi kehidupan di masa sulit seperti saat ini. Melewati tantangan yang ada, lakukanlah yang terbaik, apa yang menjadi bagian kita. Dan izinkanlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Hidup di dalam Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita hidup dalam kenyamanan dan berkelimpahan. Itu yang perlu kita ketahui, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup di dalam Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita hidup dalam kenyamanan dan kelimpahan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Teruslah mengejar perkenan Tuhan dan melakukan apa yang benar dalam kondisi apapun. Karena Tuhan mendesain dan merancang kehidupan kita sebagai pemenang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Mengerjakan bagiannya. Jangan pernah menjauh dari kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Namun kita yang seringkali tidak mempercayai kasih Allah tetap memiliki ketenangan dan harapan di dalam Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, mulailah pada hari ini kita sama-sama belajar untuk memahami bahwa hidup kita senantiasa berada di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, baiklah kita tetap hidup semakin dekat dan melekat kepada Tuhan di dalam perkenan-Nya, karena Dia sangat mengasihi kita semuanya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai ketemu dengan saya Esther Manurung di radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.